Salam, selamat hari Minggu, kita berdoa. Damai sejahtera melampaui setiap akal dan pikiran manusia, menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini masih saja berada dalam kitaran latar belakang di mana Rasul Paulus mau membela kerasulannya atas orang-orang yang menuduh dia sebagai rasul palsu. Banyak lawan-lawan Paulus yang sungguh-sungguh mau menghabisi nama Rasul Paulus karena pelayanannya begitu luar biasa, begitu signifikan. Dia memasuki segala lini kehidupan. Dia memasuki segala aspek lini ilmu pengetahuan, termasuk ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu botani, ilmu yang terkait dengan dunia perkembangan ketika masanya itu. Saudaraku yang kekasih, oleh karena sedemikian dasar tantangan-tantangan yang dihadapinya, dia memperlihatkan bahwa hidupnya ini memang adalah hidup yang masih saja hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun demikian dia memberikan gambaran hidup yang sungguh-sungguh luar biasa, mencerminkan hidup yang penuh dengan etika. Namun dia katakan bahwasanya selama masih berada dalam dunia ini, kami masih menghidupi hidup yang ada dalam tubuh kami ini. Namun demikian bahwasanya dikatakan Rasul Paulus ada roh yang menghidupinya. Ada roh yang senantiasa menyadarkannya, memberikan dia keberanian, kesungguhan melayani, kerendahan hati, pengharapan, ketulusan, kesucian untuk melayani Tuhan. Yang dia percaya bahwa kilas balik dari kehidupan seperti itu akan memperlihatkan upah yang sungguh luar biasa kelak dari Allah Bapa di sorga. Dia memperlihatkan bahwasanya hidup ini adalah hidup yang sungguh-sungguh harus berpengharapan kepada yang tidak kelihatan oleh kasat mata, yakni Allah yang tidak selalu kelihatan dari kasat mata. Yesus Kristus yang bangkit itu adalah Kristus Tuhan yang tidak kelihatan atas kasat mata. Dan itu adalah bimbingan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupannya. Dan ketika itu Rasul Paulus mengajarkan, memberitakan bahwa orang-orang yang bertemu dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, yang sudah mau meninggalkan kehidupan yang ada di dunia ini, rohnya menyatu bersama-sama dengan Allah. Dan itulah yang merupakan bahagian gambaran surgawi yang sungguh-sungguh meski dikejar oleh umat manusia. Karena itu Rasul Paulus mengatakan di ayat berikutnya, secara khusus kalau kita melihat ayat 10, bahwasanya ada upah bagi orang yang berbuat baik. Bahwasanya ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupannya dengan pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seolah-olah Rasul Paulus mau mengkontradiksikan antara kehidupannya yang dia yakini, yang dia sadari sudah berusaha meninggalkan kegelapan dan masuk dalam terang, dan dia bertobat, dengan kehidupan yang terus-menerus mengejar
Kristus, mengejar yang antikristus, mengejar yang duniawi. Dia memperlihatkan bahwa ini akan menghadapi penghakiman dan mereka tidak akan memperoleh satu upah pun ketika nanti Allah dalam nama Yesus datang yang kedua kalinya melakukan penghakiman bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang kekasih boleh melihat dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ada keinginan yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Bahwa hidup di dalam Tuhan tetap sampai Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Maksudnya apa ini? Bahwa hidup kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada kesempatan atau masa atau momen yang meninggalkannya. Tapi meski hidup jikalau kita gambarkan sebuah garis yang linear, tidak ada perhentian untuk meninggalkan Kristus. Tidak ada satu tahap, kami mau menghidupi yang duniawi dulu, lalu esok hari kami akan lanjutkan menghidupi yang hidup surgawi di mana Roh Kudus memimpin. Tidak ada. Dia merindukan, dia menginginkan, dia mengajarkan sekaligus agar konstan malah menaikkan grafik pertumbuhan iman percaya orang-orang yang sudah percaya dari awal. Sejak dia bertobat hingga akhir hidupnya. Dan ketika itu dia katakan bahwa orang-orang percaya itu berada di sorga bersama Allah Bapa, menghadapi penghakiman dan mereka akan memperoleh upah yang luar biasa. Rasul Paulus percaya bahwasanya orang-orang Korintus, khusus orang-orang yang kudus, percaya bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Bahwa Rasul Paulus percaya orang-orang Korintus yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai orang-orang kudus, bahwa Rasul Paulus adalah orang yang murni, yang tulus hatinya, yang sungguh-sungguh memperoleh kerajaan sorgawi, yang sungguh-sungguh memperoleh upah yang luar biasa. Dan inilah yang merupakan salah satu penekanan buat kita, supaya hidup kita, hidup yang konstan paling tidak, tapi diharapkan oleh firman Tuhan, supaya hidup yang memiliki grafik yang terus bertumbuh, dan memperlihatkan grafik yang luar biasa bersama-sama dengan Kristus yang tercermin dalam kehidupan kita, yang berani menyampaikan berita sukacita, yang tulus berbicara dan bertindak, yang sungguh-sungguh orang melihat bahwa hidup ini adalah hidup yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan kita hidup terus-menerus bersama dengan Kristus Tuhan kita yang mengajari kita melayani dengan berani, dengan tenang, dengan sabar sekalipun menghadapi banyak pergumulan seperti Rasul Paulus. Sehingga kloplah jawaban Rasul Paulus, jawaban firman Tuhan terhadap orang yang senantiasa menghadapi tantangan. Secara khusus tantangan atas kesangsian orang terhadap status sebagai pilihan Tuhan, Rasul Tuhan, sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Itu saudara dan saya dan kita semua yang percaya kepada Allah lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang menggugah kami agar kami tetap stabil dalam hidup ini, percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan buah-buah yang luar biasa, mencerminkan ketulusan dan kemurnian hati, memperlihatkan ketabahan yang luar biasa, sehingga kelihatan Kristus yang mengisi kehidupan kami, yang sungguh-sungguh mampu untuk menggarami, menyinari orang-orang di sekitar kami, mendorong orang melayani dengan tulus dan murni. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.